Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, kita sudah masuk dalam kegiatan belajar mengajar pada kesempatan sekarang. Hendaklah kita diawali dengan doa terlebih dahulu. Semoga pada kegiatan belajar hari ini Bapak bisa menyampaikan dan anak-anakku sekalian juga bisa menerima dengan jelas sehingga bisa mengamalkan apa yang diberikan pada materi hari ini. Pada materi hari ini yaitu masuk pada Pendidikan Agama Islam bab kedua di kelas 11, yaitu berani hidup jujur. Berani dalam artian bahasa Arab disebutkan saja'ah. Jadi saja'ah itu artinya berani. Berani itu bisa berani secara bahasa atau berani secara istilah. Berani secara bahasa tadi dikatakan berani itu saja'ah. Secara bahasa adalah artinya saja itu berani. Menurut istilah saja itu keteguhan hati atau kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terputih. Jadi saja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati kita diitikadkan bukan hanya kita secara emosional, secara adanya nafsu, tapi kita ada endingnya, ada ujungnya, ada mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya berani tapi berani hidup jujur. Pada kesempatan sekarang ini, jujur itu dijadikan seolah-olah barang langka, sehingga kejujuran meliputi beberapa kendala-kendala. Terutama pada saat sekarang orang dituntut untuk jujur, tapi sementara yang lain ada orang yang menginginkan tidak jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah secara bahasa atau jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tadi dikatakan jujur itu sangat sulit sekali, sehingga orang tersebut bisa melakukan kejujuran dengan hal-hal yang bisa mendukungnya. Makanya kalau kita bagi jujur itu secara tempatnya ada 3 macam. 1, jujur dalam niat. 2, jujur dalam ucapan. Dan 3, jujur dalam perbuatan. Jujur bahkan bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 3 aspek ini untuk siswa dan siswi tentu harus dilaksanakan. Jika kita di sekolah, kita harus jujur di sekolah. Kita meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, tidak menyontek pekerjaan baik kepada teman atau kepada buku sendiri, buku paket. Melaksanakan piket sesuai jadwal, karena setiap kelas tentu ada jadwalnya masing-masing. Menaati peraturan yang berlaku di sekolah dan berbicara benar dan sopan baik kepada guru, teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, kita sebagai peserta didik atau siswa yang dididik supaya lebih sopan. Tentu
Apa artinya belajar di sekolah? Apa artinya belajar di lingkungan pendidikan? Kalaulah masih sama dengan orang-orang atau teman sebayamu yang tidak sekolah. Kedua, jujur di rumah. Dikala kalian mau berangkat ke sekolah atau pulang dari sekolah ke rumah, di rumah kita meneruskan niat untuk berbakti kepada orang tua dan memberikan hal-hal yang benar. Jangan sekali-kali kalian berbuat bohong atau tidak jujur. Contohnya, tidak menutupi sesuatu masalah pada orang tua, bahkan tidak melebih-lebih sesuatu yang hanya untuk membuat orang tua senang. Misalkan mendapatkan nilai jelek, nilai yang diberikan, angka yang diberikan oleh guru ternyata diubah, bahkan diceritakan pada orang tua dengan mengucapkan alhamdulillah, nilaiku di sekolah mendapatkan nilai yang baik. Ini nilainya contohnya, padahal nilainya jelek. Berarti dia berbohong kepada orang tua. Jangankan ke orang lain, ke orang tua dia membodohinya. Dan ketiga, jujur di masyarakat. Kita melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun di lingkungan yang baik, tenang dan tentram. Hal tersebut dapat terwujud dengan tidak mengarang cerita yang dapat membuat suasana di lingkungan tidak kondusif, dan tidak membuat berita-berita bohong atau dikatakan hoax. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan keteguhan hati. Nah, hal-hal kejujuran seperti ini diharapkan terutama kalian sebagai generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita orang tua yang sekarang ada yang hampir pensiun kalau guru, kalau orang ada yang sampai tua. Oleh sebab itu mudah-mudahan kejujuran ini, berani hidup jujur, bisa membekas di hati kalian masing-masing. Pada pertemuan ini hanya itulah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa membawanya baik jujur di sekolah, di rumah, ataupun jujur di masyarakat. Oleh itu mari kita sama-sama berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.